Rin digugat cerai Andre Taulani gara-gara gaya hidup konsumtif dan hedon. Terungkapnya Andre Taulani menggugat cerai telak Rin Wartia Trigina di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tanggerang, Banten bikin heboh publik. Mengetahui perkawinannya sedang jadi konsumsi publik, Andre pun buka suara. Didampingi kuasa hukumnya, Andre Taulani menegaskan rumah tangganya dengan Rin mengalami goyah sejak setahun terakhir. Meski telah menggugat cerai ke Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 4 April lalu, Andre masih tinggal satu rumah dengan Rin. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Semenjak ya udah hampir setahun lebih lah, setahunan lebih. Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih ya. Walaupun masih tinggal satu rumah dan persidangan masih berjalan, namun rumah tangga Andre dan Rin sulit diselamatkan. Lantas, apa yang membuat Andre menceraikan Rin? Benarkah pemicunya gegara gaya hidup Rin yang konsumtif dan hedon? Seperti koleksi tas mewah dan sering traveling ke luar negeri. Lalu, apa arti gambar lelaki dipeluk wanita di depan cermin? Namun di cermin lelaki itu dililit ular, serta gambar seorang perempuan yang memiliki 2 pria. Seperti yang diunggah Andre pada akun media sosialnya. Apakah itu pertanda cinta Andre dikhianati Rin? Itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan tuh seperti ini. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama. Keputusan Andre menggugat cerai talak Rin disayangkan banyak orang. Selain pernikahan yang memasuki tahun ke-19, 3 anak Andre juga masih butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Mengetahui hal itu, Andre mengaku sudah mempertimbangkan secara matang dan telah membicarakan lebih dulu kepada anak-anaknya. Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi memang sudah diskusi. Anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek ya. Artinya untuk kebaikan semua sih. Ya kebaikan kami berdua sama saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Nisha Ahmad, pesan terakhir bikin mewek. Raffi gagal damaikan Nisha Andika. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku ada Prahara dalam rumah tangga Nisha Ahmad dan suaminya Andika Rosadi jelas membuat banyak orang terkejut. Tak ada yang menyangka semua keromantisan mereka nyatanya bermuara pada perpisahan. Kesedihan hati Nisha pun jelas terlihat ketika ia mengungkapkannya lewat nyanyian. Nisha membawakan lagu Pesan Terakhir. Bukan hanya Nisha yang sedih, Nagita dan Nia Ramadhani ikut menitikan air mata. genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, cari aku ada untukmu. Ini kok nangis semua loh? Gimana sih? Jangan.
Alasan perceraian Nisha memang jadi teka-teki, ada yang menduga karena KDRT atau larangan oplas Nisha. Namun langsung dibantah, fakta mengejutkan justru diakui oleh Andika. Pada awak media, Andika mengungkap jika dirinya lah yang patut disalahkan. Saya tukang bohong, itu aja lah laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan pengen bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan gitu aja lah. Sebagai kepala rumah tangga kita punya banyak salah lah. Ini sebagai teguran buat saya menghadapinya sebagai ujian dan teguran buat saya sebagai laki-laki kepala rumah tangga. Ya harus saya hadapin. Selain berusaha menghadapi ujian ini dengan lapang dada, pria berusia 41 tahun tersebut justru mengkhawatirkan dampak psikologis pada anak-anaknya. Sementara Nisha hanya ingin pisah, tak ada harta gono gini dan hak asuh anak. Kita bicara yang terburuk ya. Kalau kita bicara yang terburuk bareng-bareng aja. Kita semua sayang anak-anak dan saya masih pengen sama-sama gitu. Upaya dari pihak keluarga, salah satunya Mama Ami dan Raffi Ahmad untuk ikut mendamaikan keduanya sepertinya sia-sia. Andika dan Nisha tampak sudah sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka yang telah berjalan 15 tahun dan dikaruniai 3 anak itu. Tanisa, Mama Ami pengen rujuk. Ada rujuk kasih Tanisa. Tanisa sedikit dong. Tanisa. Oh, kalau orang tua mah pokoknya sedih dan gak mau. Semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Kalau dari saya sih menganggap semua mediasi itu bukan gagal ya, tapi belum berhasil. Mediasi dilakukan oleh Mama Ami juga. Siap jalani oplas, Isda malah khawatir. Baru-baru ini, penyanyi dangdut Iis Dahlia memutuskan akan melakukan operasi penarikan wajah atau facelift di negeri Gingseng, Korea Selatan. Meski operasi itu baru dilakukan Desember mendatang, namun Iis mengaku jika sebenarnya dirinya merasa takut. Takut aku berdoa mudah-mudahan gak ada yang salah, namanya juga buatan manusia ya, karena aku ngeliat teman-teman juga ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Sebenarnya mah dokter di sini bagus-bagus, tapi karena aku jadi BA-nya salah satu klinik kecantikan di Indonesia, jadi mereka ada kerjasama, jadi aku harus pergi. Iya, melihat kegagalan yang dialami beberapa teman yang pernah facelift, sangat wajar jika Isda merasa takut. Apalagi, ini pertama kalinya ia menjalani operasi penarikan wajah, mengingat kulit wajahnya mulai mengendor karena faktor usia. Tak mau mengalami hal yang sama, sebelum benar-benar menjalani facelift di Korea, juri kontes Suara Bintang itu harus melakukan beberapa treatment. Aku treatment aja, jadi treatment memperbaiki kolagen yang di dalam. Jadi nanti kalaupun facelift nanti jadi recovery-nya cepet, terus jadi makin bagus katanya gitu. Sementara itu, di balik keceriaannya, Iis rupanya memendam rasa kesepian mendalam lantaran kedua anaknya beranjak dewasa. Namun Ibu Devano dan Salsabila itu kini mulai bisa mengatasi kesepian, bahkan menikmatinya. Salah satunya, Iis kerap mengundang teman-temannya ke rumah. Iya, aku orang yang nggak bisa sendiri, tapi sekarang tuh sebenarnya udah bisa. Aku tuh udah bisa menikmati me time aku. Jadi aku nonton, aku ngapain, aku bebersih aja tuh itu udah me time gue gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak yang terlalu bagaimana. Bersih-bersih, ayo kita bersih-bersih. Dari rumah kita sendiri. Aku lagi mau makan nasi tempong bejek. Nasi tempong bejeknya dari Princess Nabati tuh. Ini dibejek-bejek. Enak, nanti aku makan juga. Enak kan? Suapin dong, suapin. Kamu lapar makan nasi bejek, makan biar berkah. Enak rasanya. Endol banget. Coba aku juga suapin mulut. Ini kan terakhir ya. Bikin sendiri. Allahu Akbar. Enggak boleh beli. Mudah-mudahan. Amin.
Mulan Jamila terkena virus berkuda. Ahmad Dhani beri dukungan. Tren berkuda di kalangan selebriti menjangkit ke Mulan Jamila. Ya, penyanyi yang juga anggota DPR RI ini mulai menekuni hobi berkuda. Meski masih pemula, Mulan terlihat percaya diri menunggangi kuda ketika berlatih. Melalui akun media sosialnya, Mulan mengakui awalnya gaya-gayaan saja menaiki kuda karena dirinya dirasuki rasa takut. Tapi setelah merasakan asyiknya menunggang kuda, istri Ahmad Dhani ini malah ketagihan. Meski menunggang kuda memiliki resiko jatuh dan cedera, namun hobi baru Mulan itu mendapat dukungan dari Dhani. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Ya, dia kalau siang berkuda. Bang Mehmet mana Bang Mehmet? Emang lagi hobi? Lagi hobi berkuda. Ya, hobi berkuda. Siang berkuda, malam berkuda. Yang menarik, ketika sedang berlatih berkuda, Mulan tetap tampil modis dengan busana muslimah yang membalut tubuhnya. Outfit Mulan itu pun menuai pujian dari warganet. The skies are blue to see you once again, my love. Blak-blakan, hubungan Jirayut Halda usai dijodohkan. Jirayut dan Halda kian lengket saja, dan kini makin hari chemistry mereka makin kuat, lantaran memiliki vibes yang ceria dan juga humoris. Bahkan keduanya miliki hobi yang sama, bermain bulu tangkis. Alhamdulillah guys. Nggak mau ngalah sama cewek. Kamu mah emang nggak mau effort sama cewek kan, jujur aja. Ya Emang bukan kamu nggak mau gitu effort sama dong. aku emangnya. Kan ini kan namanya acara cari lawan. Jadi kapok nggak sih main badminton sama aku? Enggak lah, mana ada bosennya kalau main sama kamu. Gelombang dukungan pun mengalir deras. Banyak yang berharap jika hubungan keduanya berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Warganet pun mulai bertanya-tanya, bagaimana kedekatan keduanya? Dijumpai saat nge-host audisi Komik 8, Jirayut dan Halda pun akhirnya belak-belakan seputar hubungan mereka. Kita nih kata-katanya bingung mau jawab apa. Ya lo bismillah aja dulu. Ya bismillah. Pertama kali nge-host bareng. Kita Udah pokoknya saling chemistry-nya udah ini, udah ada banget. Terus sama kakak juga jadinya udah deket. Kamu Nyambung juga lah. udah deket kan? Udah gitu. Anaknya baik juga ya, seru, lucu gitu. Jadi kalau aku sama dia tuh bisa jadi satu yang apa ya, yang agak aneh berdua itu ketemu jadi sesuatu yang bisa bikin dung Ya, gitu. Iya, satu sefrekuensi. Iya, meski belum dapat memastikan kemana hubungan akan berlabuh, tapi keduanya justru lakukan tutorial resepsi pernikahan. Ya kakaknya juga support ya, kita ya udah tinggal jalanin aja. Mamanya dia juga udah oke-oke aja. Yang pentingnya kalau tidak buat yang hal yang nggak aneh, pasti disupport. Iya, maksud Ya sampai belum ke situ. sampai Iya, serius-serius belum banget. Kak. masa Iya, belum rumah. serius-serius. Kak, umur gue masih 19 tahun, Kak. Aku juga 3. Kita lihat aja ke depannya seperti apa itu sana seperti.